Halo semuanya, perkenalkan nama saya Franciscus Pangyutan Siombing. Pada video ini, saya akan membahas tentang Astamarga atau yang lebih dikenal dengan 8 jalan kebenaran dari ajaran Buddhisme. Astamarga ini merupakan tuntutan hidup dari Buddhis dan menunjukkan suatu jalan sederhana untuk menghilangkan ketidaktahuan. Inti dari ajaran Astamarga ini adalah pengolahan tentang kebiasaan, tingkah laku, dan disiplin. Jadi, dalam arti adalah asma marga ini adalah pengolahan tentang diri pribadi atau membentuk pribadi menjadi pribadi yang bijaksana, bertingkah laku baik, dan bertingkah laku disiplin. Berikut 8 jalan kebenaran dalam ajaran Buddhisme. Yang pertama adalah Samaditi. Samaditi adalah pandangan atau pengertian yang benar akan sesuatu. Samaditi merupakan jalan menuju kebijaksanaan, maka diperlukan pandangan atau pengertian yang benar. Maka untuk menjadi bijaksana, pertama-tama adalah memiliki pengertian yang benar. Lalu samaditi adalah pengertian itu yang disebut penglihatan langsung, yang memandang segala sesuatu dari kodratnya. Maksudnya adalah melihat dari unsur-unsur lahiriahnya dalam hubungan satu dengan yang lain. Jadi samaditi tidak bisa dilihat secara intelektual, karena pengertian kebenaran akan dilihat dari sisi atau dari sudut pandang intelektual hanya terbatas oleh prinsip, konsep-konsep, dan asumsi. Begitulah samaditi yang melihat atau memandang secara langsung berdasarkan kodrat lahiriahnya dalam hubungan satu dengan yang lain. Lalu yang kedua adalah samasankappa. Samasankappa adalah hubungan atau pikiran yang baik yang merupakan hubungan dari pengertian yang benar tadi. Jadi ini adalah kelanjutan dari pengertian yang benar tadi. Jika sudah mengerti sesuatu dengan benar, maka akan menghasilkan pikiran yang benar. Pikiran yang benar akan mampu mengolah rasa cinta dan belas kasih terhadap sesama. Pikiran yang benar akan menghasilkan intensi yang baik. Sebaliknya, jika pikiran yang jahat atau yang buruk akan menghasilkan intensi yang buruk pula. Jadi di sini sama Samkappa itu mengajarkan bagaimana para pengikutnya untuk menghindari pikiran-pikiran atau hasrat yang tidak sehat seperti kebencian, kekerasan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah Samavacca. Samavacca adalah hal yang berkaitan dengan tingkah laku atau kebiasaan dalam berbicara. Hal ini sangat umum kita temukan atau yang kita rasakan, yaitu tentang berbicara. Jadi Samavacca itu mengajarkan bagaimana kita berbicara itu tidak untuk gosip, tidak untuk fitnah atau berbohong atau menipu, tetapi di sini Samavacca mengajarkan bahwa kita harus berbicara dengan baik, dengan benar agar dapat mencegah terjadinya pembicaraan yang mengikatkan hati orang lain atau diri sendiri. Lalu yang keempat ada Samakamanta. Samakamanta adalah perbuatan yang benar atau tindakan yang benar, atau disebut dengan juga bertindak untuk mewujudkan perdamaian dan kebahagiaan. Jadi setelah memiliki pengertian yang benar, pikiran yang benar, terus juga memiliki tutur kata dan bersikap dalam berbicara sudah benar, maka akan menghasilkan namanya perbuatan yang benar atau tindakan yang benar. Tindakan-tindakan yang benar ini akan memberikan suatu dampak atau menghasilkan namanya perdamaian dan kebahagiaan. Samakamanta sangat menentang sekali adanya seperti pembunuhan, melukai, atau kekerasan dan lain sebagainya. Nah, jadi Samakamanta mengajarkan bahwa kita harus bertindak dengan benar, berbuatlah dengan benar untuk mewujudkan perdamaian dan kebahagiaan. Lalu yang kelima ada sama ajiva.
Sama ajifa adalah pencarian atau mata pencarian yang benar. Nah, mata pencarian ini melihat bagaimana seseorang memiliki usaha untuk mencari nafkah hidup. Nah, jadi Buddha dalam ajaran sama ajivanya ini atau jalan kebenaran yang nomor 5 ini tidak menginginkan para pengikutnya itu terlibat akan pemalsuan, penipuan dan perbuatan jahat, tetapi hidup bahagia dan bersuka cita. Jadi Buddha ingin para pengikutnya itu tidak melakukan pencari atau mencari pekerjaan seperti menjual narkoba, menjual senjata, racun, pembantaian binatang, dan lain sebagainya. Tetapi Buddha ingin para pengikutnya mencari pekerjaan yang baik, tidak dengan cara seperti itu, seperti pemalsuan, penipuan, dan perbuatan jahat lain sebagainya. Lalu yang keenam, yaitu Samavayama. Samavayama adalah usaha yang benar. Usaha yang benar, di mana hal ini merupakan perkembangan kebiasaan, di mana seseorang akan mencegah pengaruh-pengaruh buruk dan jahat. Jadi, setelah dia menemukan pengertian, pikiran, tutur kata berbicara yang baik, lalu juga sudah mencari pekerjaan yang baik, maka ada usaha yang baik pula untuk mencegah perbuatan-perbuatan jahat atau godaan-godaan untuk berbuat jahat, seperti mungkin godaan misalnya mencuri, berbohong, dan lain sebagainya. Nah, maka di sini setelah memiliki kebenaran-kebenaran pikiran, pengertian, dan lain sebagainya itu, maka akan ada timbul usaha untuk menuju ke arah yang benar, untuk mencegah pengaruh-pengaruh buruk dan jahat. Sampayama sebenarnya adalah kumpulan usaha seseorang yang menemukan atau hidup di dalam kebenaran untuk dapat mempertahankannya atau mempertahankan diri atau membentengi diri dari hal-hal atau godaan-godaan buruk dan jahat. Jadi Samavayama ini sebenarnya adalah kalau lebih sederhananya lagi adalah usaha untuk mencegah munculnya kejahatan baru, munculnya atau mencegah kejahatan yang pernah dulu dilakukan. Jadi ini adalah usaha untuk mencegah untuk ada kejahatan yang baru atau kejahatan yang sebelumnya. Jadi ini sebetulnya adalah usaha yang benar untuk membentengi diri. Lalu jalan kebenaran yang 7 adalah samasati. Samasati adalah pemusatan hati dan pikiran yang benar atau perhatian yang benar. Hal ini mencakup sikap sadar dan peduli. Jadi di sini setelah memiliki pengertian, pikiran, dan lain sebagainya itu dengan benar, maka ada pemusatan hati dan pikiran pada hal-hal yang benar, yaitu mencakup dengan sikap sadar dan peduli. Jadi ini seperti sikap PK terhadap kebutuhan sesama yang membutuhkan. Misalnya adalah pemahaman yang membuat seseorang menjadi mengerti kegiatan-kegiatan yang dilakukan, seperti bagaimana kegiatan itu ada, menghilang, berkembang, dan lain sebagainya. Jadi samasati ini mengajarkan bagaimana kita memusatkan hati dan pikiran kita pada hal yang sadar dan memiliki sikap peduli kepada sesama. Mungkin banyak contoh-contohnya, misal menjadi sukarelawan dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah sama-samadi. Sama-samadi ini adalah konsentrasi kebenaran, berarti pemusatan pemikiran pada objek yang tepat, sehingga batin mencapai suatu keadaan yang lebih tinggi dan lebih dalam. Tingkatan-tingkatan konsentrasi ini dalam memusatkan pemikiran tersebut dapat digambarkan dalam 4 proses pencapaian dhyana. Jadi di sini ada 4, tetapi saya bisa jelaskan dengan singkat bahwa kalau kita mendapatkan suatu pencapaian dhyana, itu pertama kita harus meninggalkan kesedihan dan kesenangan semata melalui konsentrasi yang mendalam hingga akhirnya akan muncullah kebahagiaan atau yang disebut dengan dhyana tersebut. Jadi itu saja pembahasan saya tentang
Astamarga. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan konsep, mohon dimaafkan. Itu dari saya. Terima kasih.